Papa pasti makan di tempat lain ya? Karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda, akhirnya pun berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salmi. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai, aku Tija, dan ini juga sama teman aku Nana. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Nana ini kayak biasanya yang dengan reaction bareng aku lagi dulu, dan cuman ini yang bisa bareng aku sekarang. Dan di video kali ini kami akan membuat video reaction lagi, yaitu video reaction daripada Brian Furen, yaitu sendal jepit, yaitu request terbanyak juga daripada kalian. Jadi kalau kalian penasaran sama video reaction aku, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And jangan lupa nyalakan the bell notification agar kalian gak tertinggal sama video terbaru aku. So please keep watching and don't skip. So oke guys, sekarang kita akan memulaikan video reactionnya. Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sendal jepit. Serius Kemana-mana amat dia mukanya. selalu menggunakan sendal jepit. Saya suka sendal jepit, sangat suka. Kok bisa sampai ke hati gitu? Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini. Kamu lihat gak tatunya? Alex juga senang mengoleksi sendal jepit. Matanya sama tiga. Dia selalu waspada terhadap siapa saja yang menyentuh sendal-sendal yang ia koleksi. Saat saya memakai sendal jepit, Ala-ala berita itu gitu terasa ya? seperti menyatu dengan Dokumenter. sendal jepit. Oh. Alasan saya pakai sendal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman. Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal. Sendal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa membuka alas kaki. Ngerti? Ya, saya menghitung tanggal dan bulan dari kuku kaki. Apa? Tanggal 7 bulan November 2020. Saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sendal jepit detik demi detik. Serius Sangat- gitu ya? Sangat terasa nikmat. Angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu, mudah dipakai. Dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak, Aduh. hanya untuk melindungi kaki kita. Walaupun kadang orang lain tak menghargai itu. Selamat siang. Pacar Alex tidak hanya dia untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sendal jepit. Karena cheating. Berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk meraihnya memakai alas kaki selain sendal. Tapi dia selalu menolak untuk tidak memakai sendal. Kasihnya sudah menghabiskan akal untuk merayu Alex menggunakan alas kaki yang lain. Kita pun mengundang Profesor Dokuke Kukehe, ahli dalam bidang perkakian, untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex. Banyak. Dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex, Profesor memberitahu apa yang dialami Alex sebenarnya. Anda kelainan. Menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri yang menempel di kakinya, dan itu tentu akan merugikan kesehatannya. Namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya. Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex. Saya bersama tim saya di sini, dan dia akan memakai sikat gigi Anda. Oke?
Apa sih? Kemudian dia akan memakai sandal dalam Anda. Tidak masalah. Maybe kalau ya pakai atau Pas slipper atau oh. ngamuk. Oh. Kemudian dia akan memakai sandal Anda. Setelah melakukan eksperimen, ada satu kejadian yang mengubah drastis emosi Bapak Alex. Ketika orang lain ingin memakai sendalnya, Halo, halo. ada keringat dari kiri di atas sini. Iya ini. Sudah. Oke. Ada simbiosis mutualisme yang kita lihat di sini. Seakan beliau ini yang mematikan api dan sandal yang memadamkannya. Sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau, dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi sandal. Jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal, atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal, saya berkata saya sedang menyetubuhi sendal. Pak Birman, tetangga Alex, juga turut merasakan dampak dari kebiasaan Alex. Iya, dia kemana-mana sering pakai sendal jepit. Dokumenter di mana-mana deh boy. Terinspirasi dari Sendal sendal jepit. jepit. Itu anak saya. Inspirasi. Anak Pak Birman, Ando, menganggap dirinya adalah sendal jepit. Akibat terlalu sering tetangganya menggunakan sendal jepit. Berresepsi. Alex mencucinya rutin di laundry terdekat agar sandal-sandalnya tetap higienis. Ya, sering bawa seminggu sekali. Ya, kadang lebih banyak. Yang tadi. Saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sandal saya. Suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sandal saya. Karena saya merasakan sedikit hangat di sandal saya. Dan kubuat dia menyesal. Apa kamu tidak asing dengan sandal ini? Tenang dulu, bro. Mungkin Anda salah orang. Macam movie kan? Oh, Kau pernah lihat videonya yang lain? Yang lain. halo. Ini first time ketemu ya? Ya. Terus Nana first time lihat nonton si Brian Ferdinand ini. Aku kali yang kedua. Dating. Kenapa kok? Saya tidak pernah bingung ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama. Baiklah Bapak Alex, saat ini saya sudah membawakan beberapa sandal dan salah satunya merupakan sandal milik Anda. Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat menemukan sandal yang asli milik Anda. Oke. Sekarang saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan hanya dengan merasakannya. Nanda serius. Oke. Ini sandal saya. Ya, itu sandal Anda. Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan, jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, saya bisa berbicara bahasa sandal. Mungkin mereka pikir aku gila. Baik. Saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan. Dalam sesi wawancara,
Alex mengejutkan kami dengan sandal bersejarah miliknya yang sudah lama ia simpan. Ini dia sandal yang bernilai dan bersejarah bagi saya. Dulu saya sering memakai sandal ini. Kayak Sudah putus berkali-kali, dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. Alex pun membagi cerita tentang sandalnya yang bersejarah. Sandal ini punya cerita. Orang tua saya tinggal di suatu desa di rumah sepetak. Sejak kecil saya sudah senang dengan sandal jepit. Pah, mama mau buang air besar. Temani mama dulu ke sungai. Rumah orang tua saya tidak punya toilet dan harus ke sungai untuk buang air besar. Jangan nangis ya, Dek. Nih, ada sandal yang jaga ini. Papa temani Mama. Desa itu mempunyai kepercayaan kalau ada yang buang air besar di sembarang tempat, luburnya akan berpindah di pusar kepala. Seperti yang dialami Pak Sores. Apaan? kali. Jarak dari rumah ke sungai membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam lamanya. Cuma menahan. Bayangkan. Rasa buang air besarnya udah hilang. Ayo kita balik. Kejadian seperti ini sudah sangat biasa terjadi. Kayaknya papa mau buang air besar juga nih. Oh ya udah, ayo ke sungai lagi. Masih hilang Mau lagi. buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu. Pah, mama mau BAB dulu. Temani mama ke sungai. Tunggu Papa mau BAB aja dulu ya. Biar BAB-nya bareng. Oh ya udah, Pah. Beragam upaya dilakukan agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai. Ayo, Mak. Papa udah mulai mulus. Ayo, Pah. Akhirnya mereka mendapatkan solusi. Mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama. Karena makanan yang sama, yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama. Dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun. Dan suatu hari, Loh, Pah, kok popnya beda? Warna sama aromanya kok beda? Papa pasti makan di tempat lain ya? karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda, akhirnya pun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Lebih. Dia masalah bah. Saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya. Dan ya, hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya. Sandal yang tertinggal di rumah untuk menemani saya. Di sisi lain, Pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya. Jadi apa yang dilakukan sandalnya Alex juga dilakukan oleh anak saya. Itu yang mengkhawatirkan saya. Sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun. Sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang. Anak saya juga pernah mengganjal meja yang tidak seimbang. Dia pernah menjadi alas untuk duduk. Dia juga pernah menjadi alas untuk duduk. Dia pernah menjadi tiang gawang. Jadi tiang gawang. Ini videonya kayak ya agak slowly aja ya. Dia Pernah punya apa? menjatuhkan bola Lucunya. yang tersangkut di pohon.
pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Iya, Lempar belum. saya, Bang. Lempar. 1, 2, melindungi kaki saya dari barang tajam. Melindungi saya dari barang tajam. Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya. Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka. Aduh. Sulit Mata untuk videonya melepaskan toh. kebiasaan ini. Kadang sakit yang kita rasa datang dari memori-memori indah. Karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi, itu akan terasa sakit. Setelah beberapa riset, profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex. Kita telah membuatkan sepatu untuk Bapak Alex dengan desain khusus agar beliau ketika memakai sepatu itu terasa seperti memakai sendal. Saya ingin Anda menggunakan ini. Ini agar supaya Anda terbiasa menggunakan sepatu. Ini ada namanya. Ini adalah spandal. Spandal. Spandal itu ada kepanjangannya. Sepatu. Sepatu handal, Bukan. sepatu kadal, Bukan. sepatu skandal. Bukan. Skandal antara sepatu dan sendal. Ayo, silakan. Awalnya Alex terlihat khawatir, tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe, Alex pun bisa menggunakan spandal tersebut. Setelah melakukan riset dan penelitian yang lama, saya senang dengan Anjir hasil. juga. Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani. Dan takut menerima hal-hal yang baru. Hal-hal yang belum pernah Mana saya sudah di rasakan. sandalnya? Semuanya berubah setelah saya mencobanya. Ternyata saya adalah orang yang lemah, yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex. Kami pun memberi kejutan kepada Alex dengan mempertemukan ia bersama ayahnya. Sudah besar ya, Nak? Iya, Pak. Sudah lama tidak bertemu, Pak. Sudah lama suka pakai topi, Pak. Iya. Bukan karena... Bukan ini. Ay, gak sih. Oke guys, videonya sekarang udah selesai. Dan bagi aku ini videonya benar-benar kreatif banget kayak biasanya. Kayak biasanya kalau Brian Furran itu bikin video pasti kreatif banget, ada-ada aja gitu idenya. Kalau bagi Nana gimana? Ya macam cerita dokumentari lah, macam tu. Siap pulang siap. Jalan-jalan. Dipahami. Tu siap. Oke guys, jadi videonya hari ini sampai di sini aja. Jadi makasih banget ke kalian yang udah request video by Brian Furran ini, karena sebenarnya udah lama banget request daripada kalian. Jadi maafin aku karena baru bisa bikin videonya sekarang. Dan juga maafin aku kalau ada video-video daripada kalian yang belum aku bikin. So, videonya hari ini sampai sini aja. Makasih banget udah nonton. Please don't forget to like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bell notification agar kalian tidak tinggal sama video terbaru aku. So, bye-bye. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.